Iya, ya memang benar juga di rumah sakit pon aja mereka kan pakai madu. Ah, kan kita orang awam kita nggak tahu ikutin aja dulu. Tapi kok saya lihat lukanya bukannya semakin bagus walaupun udah Hmm. dikasih madu tiap hari. Tapi saya salut dengan Bapak sudah bisa melakukan yang terbaik ya untuk orang tua. Insya Allah surga ya Pak ya, balasannya dari Allah ya. Hebat. Amin. Oke, jadi sendiri merawatnya ya. Ya benar, Bu. Eh, apa nggak takut, nggak geli gitu kan? Bukan petugas kesehatan ya? Ya waktu itu kan memang agak mikir kayak gitu, tapi karena kita di rumah sakit pon itu perawatnya disuruh ajarin katanya di rumah yang sama bapak kan kali apa keluarga jadi harus. Jadi kita di situ pun disuruh apa lakukan sendiri gitu. Ya udah kita lakukan. Cuman Ah, karena udah pulang waktu itu di sana kan masih pakai madu. oh di Setelah rumah sampai sakit pun masih pakai madu, belum pakai modern dressing. ya, tapi udah nyampe di rumah bingung. Jadi lihat-lihat di Google ketemulah sama Medcovagin. Ah, Tanya-tanya gitu. dimasukin ke grup. Makanya dari situ udah pakai Medcovagin, udah ada perubahannya. Tapi yang itu agak keliru sampai sekarang gimana cara buatnya karena di bagian luka sekarang itu kan ada yang lubang ke dalam susah dibersihin. Iya, jadi relatif cepat juga ya dari 20 Desember ke sini. Sebelumnya hanya pakai madu aja. Kapan kontrol Ya. lagi ke dokternya? Waktu Sakit pon maksud aku. Ke rumah ya sakit. ke rumah sakit pun kita udah nggak di situ lagi, udah diarahkan untuk konsul sama dokter di rumah sakit yang terdekat karena kita kan pakai BPJS. Rumah sakit terdekatnya di mana? Kami kan di Tangerang jadi ada di rumah sakit Sari Asih. Oh, oke. Nggak, Bapak, kenapa kok saya tanya begini? Ini juga menjadi concern buat kita sebagai petugas kesehatan gitu ya, Bapak. Bukan berarti masyarakat kemudian tidak boleh merawat luka, boleh, boleh sekali. Kami sangat menganjurkan sekali masyarakat untuk bisa memahami tentang luka, terus kemudian melakukan perawatan sejak dini, supaya tidak terjadi komplikasi berlanjut. Setuju ya, Pak ya? Ya, Apalagi sampai lukanya nggak sembuh-sembuh. Ini kalau misalnya lukanya nggak sembuh-sembuh kan masih sampai ke dalam ya. ya, Kalau lihat dari awal Desember tuh, pertengahan Desember tanggal 20 ini tadi, lihat kondisinya ya, itu sudah kelihatan tulang itu ya, yang di ya ujung ya. benar. Ya Ah, benar tulang itu. berarti sudah stadium 4. Sebenarnya kalau stadium 4, sarannya mudah-mudahan nanti juga bisa didengar oleh para provider di rumah sakit, tidak mengkritik, tidak mengkritisi, tapi sebaiknya sudah memahami tentang perawatan luka modern. Jadi sudah tidak lagi menggunakan alat-alat yang bukan alat-alat modern. Jadi di perawatan harapannya lebih profesional lagi untuk mengatasi masalah perawatan luka dekubitus. Mungkin kawan-kawan di sini ada ya yang dari perawatan. Kita bisa lihat sendiri rumah sakit besar di DKI Jakarta, mereka belum melakukan perawatan modern. Dan ini juga bisa menjadi concern buat kita. Untung uh, Bapak sebagai anak ya, Ya, senang googling gitu ya, senang googling, senang apa namanya, melihat-lihat model perawatan gitu. Langsung ngeklik buker gitu ya, atau Medcovazin langsung klik-kliknya. ya buka-buka di situ kan muncul lah itu link apa? Bapak, Ya link sama WA-WA-nya aku baca-baca, coba aku kontak gitu kan. Lah dimasukin lah ke grup katanya coba nanti gabung di grup. ah, ah, lukanya serem-serem tuh Pak di grup ya Pak ya. Iya, agak Iya. geli juga. Oke, jadi Pak, yang tinggal yang kecil itu, saya ragu nih kemungkinannya epibol ya. Mungkin yang kawan-kawan yang lainnya sudah pernah dengar ya, epibol ya. Jadi epibol tuh gini Pak, kalau dilihat dari lukanya yang awal, kan ada yang stadium 2, ada yang stadium 4 ya. Iya. Saya mesti jelasinnya mesti pakai. Nanti kalau Bapak nggak kurang paham gitu, kalau saya terlalu cepat atau pakai bahasa yang terlalu medical gitu ya, Eh, Bapak boleh langsung ngomong gitu ya Pak ya. Ya, Bu. Jadi eh, ada ada apa kolonisasi sekumpulan bakteri-bakteri yang ngumpul di situ, yang berkoloni, yang bikin lapisan seperti agar-agar di luka.
Ya, Karena ya. bolak-balik lukanya itu Bapak sudah mengatasi dengan modern dressing, bolak-balik dirawat. Berapa kali sehari, Pak, waktu itu? Atau berapa Satu hari? kali, 1 hari sekali di Oh, setiap pagi hari hari. malah. Nggak 2 hari sekali atau 3 hari sekali? Enggak, Oh, enggak. Oke. Yang sekarang masih 2 hari sekali apa 3 hari sekali? 1 hari sekali. Masih 1 hari sekali. Jadi tadi itu ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya Bapak masih mengerjakannya 1 hari sekali. Kan kita sudah konsepnya nggak 1 hari sekali. Kenapa 1 hari sekali? Apakah benyek? Apakah kena kotoran luka? Ini Sorry, kan kotoran dari feses atau urin apa? ya, Habisnya. ya benar ada dari BAB-nya soalnya kan lukanya agak dekat sama lubang apa anus. Oke, ya. Karena dekat dengan lubang anus ya. Jadi kalau kita lihat di situ lukanya sudah terbentuk epibol. Jadi epibol itu lingkaran lapisan kulit baru, ya, lingkaran lapisan kulit baru di dalam luka, Pak. Jadi Iya, makanya Bapak bersihkannya pakai cotton cotton wool gitu ya. Tapi iya. cotton woolnya masuk sampai berapa dalam, Pak? Itu yang ada tanda anak panahnya, Bu, sekitaran sampai di situ. Itu pakai feeling soalnya kita nggak bisa lihat. Sepanjang itu. Ya, di bagian anak, pokoknya dari lubang itu sampai di ujung anak panah. Maksud aku lubangnya tuh Bu Evi, coba Bu Evi, lubangnya tuh sepanjang panah itu, sebesar panah itu. Maksudnya Enggak, dia cuman satu arah aja ke ujung panah. Satu aja, jadi kayak masukin katembab gitu, dia cuman kecil aja gitu, kayak katembab. Jadi nggak bisa masukin apa lagi selain katembab, tapi katembab itu pun juga yang kecil. Kan ada katembab, ada berapa model itu, ada yang agak ya, gede, ya. ada yang kecil. Nah, yang paling kecil, Yang paling kecil. ya, Mana coba Bu Evi? yang awal-awal jari yang masuk, tapi untuk Sekarang sampai makin sekarang kan mengecil cotton cotton ya pakai katembab. Tapi ya kadang-kadang agak ada darah. Nah, itu yang aku takut karena kita nggak bisa lihat, jadi bersihkan pakai katembab itu pakai feeling. Nah, itu yang aku takutkan. Oke, 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 oke. Jadi gini aja Pak, Eh, kalau dari Bu Epi bisa gambar ya. Tepi luka, itu kan ada tepi luka ya Pak ya. Kelihatan Ya, nggak ada tepi luka? Bu Epi bisa tunjukin tepi luka nggak? Kan Bapak masukin cotton cotton bud ya ke dalam ya. Itu kan ada tepi luka ya Pak ya. ya, Nggak apa-apa dibuat berdarah sedikit Pak. Oke, ya, Kak. dibuat berdarah sedikit nggak masalah. Ya, Terus kemudian Bapak ambil kasa ya, yang udah dioles dengan metcovazin reguler. ya, ya. Reguler apa red Bapak pakai? Pakai yang red. Oh, pakai yang red. Oke, boleh. Eh, Bapak ambil sedikit aja, terus di apa sih namanya di impregnated gitu loh, digulung-gulung gitu. Ya, Sedikit aja kasanya, itu masukin di situ, tapi nggak boleh terlalu nyumpal. ya, Cuman ya, apa sih namanya? Cuma ngambang aja. Yang penting kita bisa tahu, oh dalamnya sebesar itu gitu. Dalamnya segitu, kasak yang masuk tuh berapa panjang. iya. Jadi berarti ujung kasanya di luar, yang ujungnya lagi ke masuk ke dalam luka ya, Bu. Iya, betul. Jadi ujung kasa kita masukin ke dalam. Oh, ya, ya. Kasa bisa nggak dipotong ya? Bisa dong Bisa, ya. bisa. Jadi panjang kayak jari gitu. Oke, Ya, kasa dipotong. ya, Kemudian kasanya itu dilumuri sama metcovazin. Dan Mas ya, Pah, justru malah minta dibuat berdarah dulu supaya epibolnya tadi itu ya, tepi luka yang sirkuler yang sudah terbentuk kulit baru, itu rusak lagi. ya, ya, Memang dibuat rusak. Nah, terus kemudian tadi kasa yang sudah dioleskan, kasa yang sebesar jari ini, yang sudah dioleskan dengan metcovazin, masukkan ke dalam situ, tapi nggak usah ya, ditusuk-tusuk, ya, Pak. Oke. Terus kemudian kasa kecil, ya, ya, kasa kecil, terus di atasnya Bapak boleh pakai kasa ya, kecil terus ya, diplester. Oke. Habis itu di atasnya boleh pakai kasa besar diplester atau pampers diplester atau apa terserah diplester di situ. ya. Jadi nanti kalau basah, yang diganti cuma yang atasnya aja, Pak. Oh, ya, ya, ya. Yang kasa kecil ke bawah itu nggak usah diganti. Jadi bikin plesternya itu numpuk semua. Atau kalau Bapak mau, Bapak foam yang kecil.
Iya, Metcofazin ke dalam. Kasa kecilnya tuh kasa yang udah digunting sebesar jari ya. iya, Terus tutup dengan foam boleh Pak. Foam yang 5x5 kan ada ya? ya. Nanti coba saya cari, pasti ada. Tahu ya Bapak ya? Ya, Ya, foam lima kemarin kali lima, udah pernah tutup aja. dibahas di grup, jadi udah pernah dengar, udah Ah, ah. tahu. Foam 5x5, tutup. Terus sisanya Bapak boleh tambahin kasa atau apa terserah. Ya, Terus kulit yang pink-pink itu boleh dioles-oles aja minyak kelapa kayak atau metkonya lagi nggak masalah. Nah iya, iya. gantinya jangan tiap hari Pak. Oh, iya, iya. Gantinya coba bikin 3 hari Pak. Kalau 3 hari masih bagus ya coba bikin 5 hari. Iya, Supaya iya. merangsang granulasinya naik. Tadi kan udah dibuat berdarah ya. Iya, Jadi dibuat berdarah itu tujuannya supaya tadi yang udah jadi tadi rusak dulu supaya dia naik nanti granulasinya. Tapi kalau iya. granulasinya naik itu nggak bisa Bapak buru-buru gantinya. Oh, berarti cabutnya pelan-pelan ya, Bu? Iya, tapi nggak boleh buru-buru. Bukan cabutnya pelan-pelan, nggak boleh buru-buru gantinya. Tiap hari itu nggak diizinkan, Oh, iya, iya, iya. ya. Jadi kayak gini Pak, Bapak kan suka nanam nggak? Nanam pohon, Iya, nanam tanam. saya Oke, benar suka sekali. Nanam tanaman. Kalau tiap hari diganti pupuknya sama tanahnya, kira-kira tanamannya mati Pak hidup Pak? Mati. Nah, contohnya kayak gitu Pak. Kan sama-sama makhluk Hmm. hidup nih, sama-sama sel ya. Ya, ya, Jadi kalau bolak-balik diganti, lama-lama nggak membaik dia. ya. Biasanya kalau tinggal kecil begini nih, yang bikin gemes ya. Tapi Hmm. kondisi orang tua baik ya, nutrisinya Ah, bagus, ya, miring kiri miring kanan bisa ya. kalau miring kiri kanan belum bisa, soalnya kemarin kan papa saya henti jantung, jadi pokoknya semuanya kita yang bantuin. Oke, berarti dibantu miring kiri miring kanan, Iya, jangan sampai iya benar. tertekan ya. Iya, Tekan terlalu lama maksud saya, jangan sampai tertekan terlalu lama. iya. Biasa kita pakai apa? Ada bantal Terus seperti donat kemudian itu. cek. Oh, bantal di donat. Jadi misalkan kalau lagi duduk atau terlentang Oh, kita pakai itu. Tep- nggak usah Pak, nggak usah pakai bantal donat lagi. Nanti kalau donat terlalu kenceng, nanti bikin itu di pantat nanti. Oh Jadi iya, cukup iya. diminyakin saja, terus miring kiri, miring kanan. Ada tempat tulang-tulang yang menonjol nggak kelihatan di situ, Pak? Udah Tulang-tulang yang menonjol. nggak ada lagi. Kurus, bukan maksud aku di tempat yang sehat, di tubuhnya yang sehat, ada tulang-tulang yang menonjol nggak? Misalnya Nggak di punggung, di nggak atas ada. sakrum, yang belum rusak, kulit yang masih bagus. Masih bagus semua. Soalnya papa saya kan udah sakit tapi kayak bukan orang sakit, dah masih kayak sehat gitu. Oke. Nah itu semua boleh, Pak, dibalur sama minyak, Pak. Ya, Minyak ya, kelapa boleh. Terus yang ya. tempat yang tulang yang menonjol-menonjol itu boleh ditutup pakai foam. Tapi nggak usah diganti-ganti, Pak. Kalau rusak baru diganti. Mau sebulan ada di situ juga nggak masalah. Oh iya, ya, 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 itu ya, kalau di kita memang untuk prevention-nya, Pak. Untuk pencegahan dini. ya, 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 jadi kita ganti dengan foam ya, Pak. Jangan kasar lagi. Jadi foam di tempat yang luka, juga di tempat tulang-tulang yang Bapak lihat, oh menonjol nih. Kalau menonjol berarti ditempelin deh foamnya. Ya. ya. Cukup paham nggak, Pak? Agak paham sedikit-sedikit. Oke, Tapi ya pasti ya bisa lah. insya Allah bisa. Ya, Tapi saya salut dengan Bapak sudah bisa melakukan yang terbaik ya untuk orang tua. Insya Allah surga ya Pak ya, balasannya dari Allah ya. Hebat. amin. Salam buat Yang keluarga semua ya Pak. Ya makasih Bu. Yang pertama itu kan lukanya kayak gini, itu saya udah pusing mikir ini sembuh nggak ya. Makanya udah stres, udah cari kemana-mana. Keren dong berarti ya Medcofazin ya. Terima kasih ya Bu Evi Ah, sudah menghadirkan Medcofazin di Indonesia. ya terima kasih banyak Medco Vagin udah membantu. Ya lukanya udah
udah pokoknya udah buat hati agak tenang lah. Iya, 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 betul. Dan bisa dikerjakan oleh siapapun ya. Iya, termasuk saya ini yang tidak Ya, bisa rekor apa-apa. sekali nih. Saya juga salut nih. Apa namanya, masyarakat bisa mengerjakan langsung gitu ya. Dan hasilnya luar biasa. Iya, hanya berani berani aja. Mau gimana lagi siapa yang ngurusin? Iya, iya, Pak. Terus itu yang warna kuning-kuningnya tuh hilang dengan sendirinya dengan Mycoplasma, Pak. Iya, yang pertama kan saya konsul kita kayak Zoom kayak gini juga disuruh buat pakai metcovacin yang warna hijau dulu, Ya, udah reguler. baru pakai yang merah. Oke, oke, oke. Jadi udah langsung ya. Iya, Autolisis namanya tuh autolisis de Wiedemann, Pak. Jadi tubuhnya sendiri yang melepaskan jaringan-jaringan yang tidak sehat. Yang iya. kuning-kuning tadi lepas dengan sendirinya, terus sel-selnya tumbuh ya. Oh, luar biasa sekali, Masya Allah. Luar biasa, Pak. Salut saya, Pak. Terima Mudah-mudahan kasih. nanti masyarakat di Indonesia juga memahami ya bahwa, terutama petugas kesehatan ya, memahami bahwa masyarakat kita juga butuh perawatan luka yang tepat ya, terutama pada kasus-kasus yang tirah baring seperti ini ya, Pak ya. Iya, Mm-mm. Great, Pak. Kalau bisa nanti dikasih tahu ke apa pas lagi kontrol cerita sama dokternya gitu ya, supaya iya, iya. petugas kesehatannya juga belajar ya, terutama perawatnya juga bisa belajar tentang bagaimana merawat luka yang benar. Iya. Ya, memang benar juga di rumah sakit pun aja mereka kan pakai madu. Ah, kan kita orang awam kita nggak tahu ikutin aja dulu. Tapi kok saya lihat lukanya bukannya semakin bagus walaupun udah Mm-mm. dikasih madu tiap hari. Ya cobalah aku cari-cari di Google. Apalagi tambah lukanya udah kebuka segede ini tambah kelihatan tulang kan. Jadi Ah, udah ah. pusing ini sembuh nggak Terus sembuh disuruh nggak. pulang lagi ya. Iya benar. Kan waktu kita ke rumah sakit belum luka. Tapi sampai sana lah luka lah kayak gini. Jadi Nah itu. pas di rumah sakit dapat lukanya ya. Ya benar. Jadi itu yang tambah stres, kesal apa aja ada di pikiran. Paham Pak, saya memahami. Iya. Ya, pastinya yang tirah baring begini itu sebetulnya ada formnya supaya tidak terjadi perlukaan. Memang kasus perlukaan di Indonesia tuh cukup tinggi ya. Ini yang menyebabkan apa namanya simpang siur ya, karena tidak menjadi concern di masyarakat kesehatan. Padahal ini harusnya menjadi concern karena tadi ya, karena kelalaian bisa berakibat fatal. Betul nggak Pak? Ya. Mm-mm. Tapi sekarang Bapak udah nggak marah lagi sama rumah sakit ya? Udah lega karena lukanya udah bagus udah. Metcovacin memang luar Alhamdulillah. biasa. Jadi nanti kalau ketemu lecet lagi langsung kasih metcovazin ya. Siap, Bu. Jadi udah nggak marah lagi ya. Nanti saya Kan sampaikan ke pimpinan di rumah sakit PON supaya segera mengirim profesional kesehatannya belajar perawatan luka. kan waktu itu kita ada banyak soalnya kan Papa masuk ICU jadi kita banyak di situ ada yang di semua di situ di ICU itu banyak lukanya jadi pas kontrol ada juga nanya Papa mau gimana ada luka nggak ada gede kamu pakai obat apa aku pakai ini langsung dia pakai aku tunjukin foto-fotonya kan setiap hari rawat aku foto kan ada perubahan langsung dia mau beli juga beli Metcovacin. Langsung ngerawat sendiri gitu ya. Memang semua diajarin di situ untuk pulang rawat sendiri jadi mereka juga seperti itu. Mestinya sih kalau stadium 4 kan takut infeksi ya. Ya. Suruh ngerawat sendiri ada tulisannya nggak Pak? Maksudnya dibawain prosedur nggak? Prosedur perawatannya harus A, B, C, D. Nggak Cucinya pakai ada. apa? Oh nggak ada ya. Oke. Cuman di sana kan pakai NaCl disuruh cuci gitu aja. Cuman ya ketemu Medcovasin baru dia ada yang ajarin katanya gini-gini terus dipakein apa sabun dulu dicuci dulu Iya baru dipakai. betul betul. Jadi Bapak sudah melakukan perawatan luka modern ya. Iya, Padahal sangat sederhana ya perawatan luka modern ya Pak ya. iya. Seperti yang Iya. diajarin ya diikutin aja. Oke. Sip Pak. Sip Bu Evi. Ini luar biasa sekali ya. Bapak sudah mau berbagi hari ini di konsultasi layanan Medco Academy ini. Kawan-kawan di perawatan, kita mesti harus mulai belajar banyak nih karena saat ini kondisi di masyarakat kan kelihatannya
tidak bisa, tapi ternyata bisa gitu loh. Masyarakat semua sudah bisa belajar, tinggal buka kotak laptop, kotak handphone, kotak tablet, semua orang sudah bisa belajar di sana. Jadi terus tingkatkan kompetensi supaya kita bisa memberikan kualitas perawatan yang terbaik lah buat masyarakat. Jangan sampai kondisinya begini ya. Ya, setuju banget Bu. Tadi soalnya tadi siang saya sampai sempat bertanya sama Pak Romli kayak gini. Pak Romli praktek di mana Pak? Gitu. Enggak Bu, saya eh, anaknya Pasha gitu. Oh, wow gitu Bu. Kayak terkagum sih gitu ya sama Pak Romli dengan semangatnya. Terus juga zaman sekarang kan udah zaman terbuka semua dan ini sebenarnya salah satu maksud dan tujuan dari Nekopazin Academy ya. Jadi kita memberikan edukasi seluas-luasnya lewat Zoom, lewat YouTube, lewat Instagram, lewat TikTok, dan lewat segala jenis media sosial lainnya dan ternyata dapat impact yang luar biasa. Salah satunya dari Pak Romli. Terima kasih banyak Pak Romli Kasih banyak. sudah menggunakan media yang kami share dengan sangat baik, sudah bisa menerima segala jenis edukasi yang sudah kami buat gitu ya, di YouTube, di website dan di sebagainya gitu. Semoga nanti memang harapannya semakin banyak lagi orang yang bisa paham terkait dengan perawatan luka dan ternyata sebenarnya masyarakat itu juga bisa diberdayakan ya Bu ya Ya, untuk mencegah terjadinya luka yang lebih parah lagi lah istilahnya. iya, karena memang kalau di rumah sakit kan kondisinya gini, apa namanya, memilih yang urgent dulu gitu loh, memilih yang penting dulu, misalnya kasus neurologinya, kasus jantungnya, kasus seperti itu ya. Nah untuk masalah integumen tuh kadang-kadang nggak kepegang gitu loh. Padahal sebetulnya kalau boleh boleh dibilang, semua orang yang datang ke rumah sakit dengan masalah-masalah tadi ya, jantung, neurologi dan lain sebagainya, dengan sendirinya akan berefek pada kulit. Betul nggak? Akan ada penurunan dari integumen. Nah, pada saat penurunan integumen ini, itu ya sebetulnya dibutuhkan perawatan yang lebih intensif. Salah satunya untuk upaya pencegahan adalah kita ada skala ya, ada skala untuk menilai apakah ini dia beresiko untuk terjadinya luka tekan atau dekubitus atau pressure injury. Jadi masyarakat atau pasien itu tidak akan atau tertunda lah ya, atau tidak terjadi kasus seperti ini. Jadi bisa menjadi, kalau di luar negeri itu sudah bisa menjadi satu kelalaian ya. Kalau kita tidak memberikan skala resiko apakah pasien ini kemungkinan terjadi dekubitus atau luka tekan itu tadi. Kalau di Indonesia kita baru mulai gitu ya. Sehingga pada saat terjadi luka tekan, pasien pulang ke rumah, terus kemudian diberikan langsung ke keluarga untuk melakukan perawatan. Kalau di negara-negara modern udah nggak boleh lagi tuh udah menjadi isu ya, udah harus dibereskan oleh rumah sakit karena kejadian seperti ini tuh satu kelalaian sebetulnya. Kelalaiannya bukan karena hanya di perawatan saja, tapi secara keseluruhan rumah sakit. Jadi rumah sakit itu harus mempersiapkan bagaimana caranya supaya si pasien itu tidak terjadi luka tekan. Itu harus sampai ke sana sebetulnya pola pemikirannya. Sehingga di seluruh dunia, kasus pressure injury itu menjadi sangat penting. Sayangnya di Indonesia belum menjadi penting. Mudah-mudahan dengan adanya Bapak bicara, terus kemudian Bapak cerita seperti ini akan menjadi satu momentum ya, untuk membangun masyarakat kesehatan memahami bahwa penting sekali untuk melakukan upaya preventif luka tekan supaya tidak terjadi lebih parah sampai stadium 4 seperti ini. Itu mungkin Bu Evi. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Wida untuk insight-nya dan terima kasih banyak untuk Pak Romli untuk sharing-nya. Kita jadi tersadar lagi ya bahwa ternyata masih banyak sekali kasus yang seperti ini. Kemudian ternyata beban keluarga yang dengan keluarganya itu sedang sakit itu besar sekali ya. Mungkin mikirin masalah truknya, tapi ditambah lagi dengan masalah lain dan ternyata harus menyelesaikan masalah ini sendiri gitu ya.
Nah, ini mungkin jadi salah satu hal yang betul sekali momentum dan bikin kita melek lagi, dan kita perlu terus meningkatkan kompetensi kita. Nggak cuma tentang luka diabetes, karena selama ini mungkin bahasnya tentang luka diabetes, tapi ternyata masalah lupus di ini cukup tinggi. Dan setahu saya nanti di akhir bulan ini, di bulan April juga mau ada workshop ya terkait dengan pressure injury. Karena kita mau menaikkan lagi nih soal awareness dan juga kompetensi para praktisi di Indonesia terkait dengan pressure injury yang nanti akan diadakan oleh WOCARE. Tentunya salah satu pembicara yang akan berbicara adalah Bu Ida. Jadi mungkin Bapak Ibu semuanya yang ingin meningkatkan lagi, mengingat lagi terkait dengan pressure injury, mulai dari bagaimana proses preventionnya sampai dengan bagaimana proses perawatan lukanya, nanti mungkin bisa join ya di akhir bulan April ini, itu karena workshopnya juga cukup interaktif. Oke, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan ke Bu Wida untuk waktunya hari ini. Saya ingin mengingatkan kembali mungkin Bapak Ibu yang tadi sedikit untuk masuk, atau mungkin materi yang sebelumnya sempat tertinggal, nanti bisa langsung aja datang ke official YouTube-nya Medcovazin ya, di Medcovazin Official. Nanti di situ udah ada playlist terkait dengan layanan konsultasi. Itu semua kasus dari mulai pertama kali kita ketemu sampai dengan hari ini juga nanti akan diupload di sana. Dan kalau misalnya Bapak Ibu berkenan, mungkin mau share ke rekan-rekan semuanya supaya makin banyak lagi orang yang terpapar, teredukasi terkait dengan bagaimana pentingnya melakukan perawatan luka dengan baik. Silakan. Dan kami dari Medcovazin juga mengucapkan terima kasih ya, karena dengan bantuan Bapak Ibu yang mungkin nge-share itu membantu juga daripada Medcovazin tujuannya itu lebih banyak tercapai gitu ya, karena memang tujuannya adalah kami mengedukasi ke banyak orang, ke banyak masyarakat, nggak cuma hanya praktisi tapi semua kalangan gitu. Oke, terima kasih banyak, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Sami-sami.